Manchester United sungguh direpotkan Crystal Palace di laga teranyar. Anthony dan Bruno Fernandes bahkan sempat panas. Diduga makian pun terlontar. Momen itu hadir pada laga Crystal Palace versus Manchester United di Selhurst Park. Belum genap 30 menit, ada sebuah kiriman operan yang gagal dimaksimalkan akibat kurang koordinasi di antara Anthony dan Bruno Fernandes. Akibat itu pula, Anthony dan Bruno Fernandes terlihat adu argumen. Cukup panas sampai-sampai supporter Crystal Palace yang menjadi tuan rumah memberikan sorakan. Pada saat itu Bruno Fernandes tampak kesal dengan Anthony dan dengan lantang menyampaikan unek-unek. Anthony tidak terima begitu saja dan memberikan ucapan balasan. Nah, kalimat balasan Anthony itulah yang diduga berisikan makian dalam bahasa Portugis, bahasa utama yang dipakai Portugal dan Brazil, negara asal kedua pemain Manchester United tersebut. Namun adu argumen dan dugaan makian di antara Anthony dan Bruno Fernandes itu boleh jadi cuma muncul karena mereka sama-sama menginginkan gol buat The Red Devils. Keduanya pun tampak sudah damai ketika MU unggul 1-0 atas Crystal Palace menjelang turun minum. Saat itu Bruno Fernandes berhasil mengkonversi peluang untuk bikin gol. Alejandro Garnacho mencapai kesepakatan dengan Manchester United soal tawaran kontrak baru senilai 30.000 pound sterling seminggu, ditambah bonus terkait kinerja. Baru-baru ini ada spekulasi seputar masa depan pemain berusia 18 tahun itu dengan Real Madrid dan Juventus. Garnacho masih memiliki 18 bulan tersisa kontraknya di Old Trafford dengan opsi 1 tahun tambahan, tetapi Man United telah melakukan pembicaraan dengan pemain internasional Argentina U20 itu mengenai kesepakatan baru. Ada klaim pemain muda berbakat itu menolak tawaran sebesar 20.000 pound sterling seminggu dari Manchester United. Namun menurut Football Transfer, kedua pihak kini telah mencapai kesepakatan atas kesepakatan yang akan membuat Alejandro Garnacho mendapatkan 30.000 pound sterling seminggu. Laporan tersebut mengklaim Alejandro Garnacho dapat meningkatkan gaji mingguan tersebut dengan berbagai target terkait kinerja, kemungkinan berupa penampilan dan gol. Garnacho menjadi pemain reguler untuk tim Erik ten Hag selama musim 2022-2023 dengan 16 penampilan di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan memberikan 5 assist dalam prosesnya. Alejandro Garnacho mencetak gol senior pertamanya melawan Real Sociedad di Liga Eropa pada awal November sebelum mencetak gol kemenangan melawan Fulham di Liga Inggris sebelum jeda Piala Dunia. Garnacho memulai karir mudanya di Getafe sebelum pindah ke Atletico Madrid, menghabiskan 5 tahun bersama klub ibu kota sebelum pindah ke Man United pada tahun 2020. Lingard mengalami masa sulit selama di Manchester United. Dia sampai harus mengonsumsi minuman keras demi bisa tidur nyenyak. Lingard saat ini menjadi milik klub Nottingham Forest setelah sebelumnya berkembang di Manchester United. Permainan Lingard di MU perlahan menurun dan dia sampai harus dipinjamkan ke beberapa klub. Selama berkostum MU, Lingard mengalami pelecehan di media sosial dan sedang berjuang untuk mendapatkan waktu bermain pada tahun 2020. Ada pula situasi Lingard harus menghadapi depresi ibunya, Christy, yang dirawat di rumah sakit pada tahun 2019. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, Lingard mengaku biasa minum-minum sebelum tidur agar rasa sakitnya lebih bisa ditahan. Namun pria berusia 30 tahun itu menyadari bahwa minum hanya memperburuk keadaan secara dramatis. Saya minum sebelum tidur. Saya melihat ke belakang sekarang dan berpikir, untuk apa saya melakukan itu, kata Lingard. Tetapi saya membutuhkan sesuatu untuk mencoba untuk menghilangkan rasa sakit itu. Saya mencoba untuk melupakan apa yang sedang terjadi, tetapi itu membuatnya 10 kali lebih buruk. Jesse Lingard kemudian menjelaskan bagaimana pelecehan dari para fans Manchester United mempengaruhi penampilannya di lapangan. Ada upaya untuk berjuang menjadi diri sendiri, namun tidak tertahankan. Jesse Lingard menjelaskan salah satu momen buruk di MU dan itu terjadi ketika timnya mengalahkan Derby County 3-0 dalam ajang Piala FA 2020. Dia dicaci maki oleh fans, namun tidak yakin dari kubu mana. Tetapi kata-kata jahat itu menusuk dalam dan bahkan dukungan dari Luke Shaw pun tidak mampu mengangkat suasana hatinya. Bek Bayern Munchen Dayot Upamecano membuat tim-tim di luar Jerman seperti Manchester United,
Chelsea hingga Liverpool dipastikan gigit jari. Untuk diketahui, Upamecano diboyong Bayern Munchen dari RB Leipzig pada jendela transfer musim panas 2021 lalu. Sebelum memutuskan bergabung dengan Bayern Munchen, Upamecano sempat dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Eropa. Klub-klub raksasa berbondong-bondong ingin merekrut pemain timnas Prancis tersebut, terutama dari Inggris. Manchester United, Chelsea, dan Liverpool saling sikut ingin meminang Upamecano. Namun sayang, ketiga klub tersebut gigit jari. Upamecano memilih untuk ikut pelatihnya Julian Nagelsmann ke Bayern Munchen. Saat ini harga Dayot Upamecano di pasar transfer masih sangat mahal. Kontraknya masih tersisa hingga musim panas 2026 mendatang. Klub-klub yang tertarik memboyongnya juga harus pasrah, sebab Upamecano mengatakan bahwa dirinya betah berkarir di Jerman. Upamecano menutup hatinya untuk klub-klub raksasa di luar Jerman. Dirinya pun mengungkapkan faktor apa saja yang membuat dirinya betah. Cristiano Ronaldo membeberkan kebobrokan Manchester United ketika melakukan wawancara dengan jurnalis kenamaan Inggris Piers Morgan. Dalam wawancara itu, Cristiano Ronaldo mengaku terkejut dengan perkembangan fasilitas Manchester United semenjak dirinya hengkang ke Real Madrid pada tahun 2009 silam. Menurutnya, setelah 13 tahun kepergiannya, tidak ada yang berubah dari fasilitas latihan The Red Devils, mulai dari teknologi, infrastruktur, dan segalanya. Pada akhirnya, mega bintang asal Portugal itu diputus kontrak oleh tim besutan Erik ten Hag tersebut karena wawancara kontroversialnya. Sekarang gantian Jesse Lingard yang menghabiskan 22 tahun karirnya di Old Trafford, yang membeberkan bagaimana kubu Manchester Merah gagal mengembangkan dan memodernisasi fasilitas-fasilitas klub dari segala sisi. Menurutnya, mantan timnya itu telah tertinggal jauh dari klub-klub lainnya seperti sang rival Manchester City dan Tottenham Hotspur. Meski mempertanyakan mengapa fasilitas klub di Man United sudah kuno, Jesse Lingard menjelaskan bahwa dia pun bingung siapa yang harus disalahkan atas hal tersebut. Sebab menurutnya para pemain setan merah pun tidak tahu siapa yang seharusnya membuat keputusan mengenai modernisasi fasilitas klub tersebut. Jesse Lingard sendiri baru hengkang dari Old Trafford pada musim panas tahun yang lalu setelah kontraknya tidak diperpanjang. Sekarang dia membela klub Liga Inggris lainnya yakni Nottingham Forest. Manchester United dalam bahaya jelang lawan Arsenal akhir pekan ini usai ditahan 1-1 Crystal Palace dan kehilangan Casemiro. Casemiro adalah salah satu pemain andalan MU pada musim ini. Dalam 12 pertandingan terakhir, MU menang 8 kali ketika Casemiro starter dan 3 kali imbang. Akan tetapi pada laga krusial melawan Arsenal di Emirates Stadium pada Minggu 22 Januari, Casemiro akan absen karena akumulasi kartu kuning. Kartu kuning terakhir atau kelima didapat pemain 30 tahun itu saat melawan Crystal Palace. Tanpa Casemiro, keseimbangan permainan setan merah diprediksi bakal goyah. Pasalnya, mantan pemain Real Madrid itu punya peran penting bagi tim asuhan Erik ten Hag tersebut. Casemiro tidak saja piawai dalam membantu pertahanan MU ketika diserang lawan, seperti saat melawan Manchester City, namun juga lihai dalam menyerang. Casemiro tahu kemana harus mengalirkan bola. Umpan-umpan yang dilepaskan Casemiro juga sering akurat yang membuat serangan MU lebih mengalir. Tanpa Casemiro, Man United berpeluang memainkan Christian Eriksen dan Fred sebagai dua gelandang di depan lini pertahanan atau duet Eriksen dengan Scott McTominay. Lubang yang ditinggalkan Casemiro tersebut rawan dimanfaatkan Arsenal yang saat ini sedang dalam performa bagus, termasuk kapten tim Martin Odegaard. Selain Casemiro, mental bermain MU juga kemungkinan terganggu lantaran rekor kemenangan beruntun terhenti di tangan Crystal Palace.